wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad ibn Ba'd. Al-Mukaramun wa Mukaramun, alhamdulillah pada siang hari ini kita masih bisa diberikan kesehatan dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi wasilah bagi kita mendapatkan taufik, mendapatkan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan ini mungkin ini sesuatu yang berulang, tetapi tidak ada masalah sebagai bahan tazkirah kita semuanya. Pertama, bahwa kita sering diingatkan dengan janji Allah dan Rasul-Nya, yang tentu janji Allah dan Rasul-Nya sesuatu yang pasti, sesuatu yang seharusnya kita yakini. Jadi kalau ada sebagian umat Islam yang mereka begitu yakin dengan janji-janji manusia, dengan janji para penguasa yang bahkan sering ternyata bohong, maka sangat aneh ketika ada umat Islam yang malah tidak yakin dengan janji Allah dan Rasul-Nya. Pertama adalah di dalam Al-Quran, kita sering membaca sebuah ayat di dalam surat An-Nur ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladzina amanu minkum wa 'amilus sholihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubadilannahum min ba'di khawfin amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an wa man kafara ba'da zalika fa ulaika humul fasiqun. Ayat ini jelas merupakan janji Allah kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahwa mereka akan diberi kembali kekuasaan di muka bumi sebagaimana orang-orang sebelumnya, kaum muslim sebelumnya telah diberikan kekuasaan oleh Allah. Ayat ini kalau kita kaitkan dengan salah satu tafsir, yaitu Fathul Qadir karangan Imam Asy-Syaukani, menyebutkan beliau bahwa wahwa wa'dun ya ummu jami'al ummah. Jadi ini janji Allah kepada seluruh umat. Sehingga kalau dikatakan oleh beliau wakilah huwa khusun bi sahabat, kalau ada yang menyatakan bahwa ini khusus bagi sahabat dan tidak berlaku lagi bagi umat setelah sahabat, maka kata beliau wala wajha lidzalik. Ini tidak ada alasan sama sekali, ya, tidak kemudian terbukti sama sekali, ya. Karena fa innal imana wa amal sholihat la yuhtasu bihim. Karena keimanan dan amal soleh itu tidak khusus bagi para sahabat. Sementara ayat ini jelas menyatakan wa'adallahu alladziina amanu minkum wa 'amilus sholihat. Jadi siapapun yang beriman dan amal soleh, artinya itu mencakup semua umat dan termasuk insya Allah kita hari ini. Yang kedua, janji Rasulullah SAW sering kita ulang, sering kita baca di dalam riwayat Imam Ahmad, bahwa fase kekuasaan di tengah-tengah umat, pertama adalah fase nubuwah, kemudian yang kedua fase khilaf ala minhajin nubuwah, kemudian fase mulkan adl, kemudian fase mulkan jabriyatan, dan semua yang disabdakan Nabi telah terjadi. Maka bagaimana mungkin kita tidak percaya dengan ketentuan berikutnya yang akan datang, yang juga disabdakan Nabi dalam hadis yang sama, di mana beliau mengatakan summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah, bahwa nanti setelah era mulkan jabriyatan yang kita yakini hari ini terjadi, maka mau tidak mau yang terjadi berikutnya adalah akan tegak kembali khilafah ala minhajin nubuwah sebagaimana yang Rasul sabdakan. Berikutnya Rasul pun menjanjikan kepada kita, Rasul pun menyebutkan dalam sabdanya, beliau mengatakan, ya, innallaha zawali al-ardo fara'aitu masyariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayablugu mulkuha ma ziyali minha. Riwayat Imam Muslim.
Dalam hadis ini Allah menjelaskan, Rasul menjelaskan, Innallaha sesungguhnya Allah zawali al-ardo telah melipat bumi untukku sehingga aku melihat bagian timur dan baratnya. Dan Rasul mengatakan wa inna ummati sablughu mulkuha mazali minha. Sesungguhnya umatku kekuasaannya. Dan di sini menarik adalah mulkuha. Mulk di dalam konteks ini, dalam konteks kekuasaan Islam itu khilafah. Dan khilafah ini, kekuasaan umat ini kata Nabi akan mencapai apa yang tadi diperlihatkan kepadaku seluruh bagian timur dan barat bumi ini. Maka kalau kita lihat penjelasan dalam Barquri di dalam Tuhfat al-Ahwazi, beliau mengatakan bahwa wa makna annal ardo zuyat li jumlatan maratan wahidatan fara'aitu masyariqaha wa maghribaha summa hiya tuftahu li ummati juz'an fa juz'an hatta yasilu mulku ummati la kulli azaiha. Intinya bahwa bumi akan ditaklukkan, dikuasai oleh umat Islam, ya, sehingga ditaklukkan ya untuk umat ini juz'an fa juz'an, bagian demi bagian, hatta yasila mulku ummati ila kulli azaiha, sehingga kekuasaan umatku yakni khilafah ini akan meliputi seluruh bagian. Kemudian dalam hadis yang lain Rasul mengatakan la yablughanna hadzal amru ma balagul lailu wan naharu wa la yatruku Allahu baita madarin wala wabarin illa adkhalallahu hadaddin. Ya. Bahwa betul-betul kata Allah menggunakan, Rasul menggunakan satu kata dengan dua huruf lam taukid dan nun taukid, bahwa betul-betul ya urusan agama ini, ya urusan kekuasaan ini akan dicapai oleh malam dan siangnya, dan tidaklah Allah membiarkan satu rumah pun baik di kampung maupun di kota kecuali Allah akan masuki agama ini. Hadis-hadis ini dan ayat tadi jelas menyatakan, menjanjikan sesuatu yang pasti. Kita tahu misalnya bahwa kekuasaan umat ini belum pernah meliputi seluruh bagian bumi. Dan kita baru dalam sejarah khilafah ini baru meliputi 2/3 bumi. Maka ketika Rasul meyakinkan hal ini, kita pun yakin bahwa suatu saat kekuasaan Islam, dan itu hanya mungkin dalam konteks khilafah, akan betul-betul menguasai seluruh bumi ini. Dan tentu kita tahu bahwa ketika khilafah yang akan ditegakkan insya Allah dalam waktu dekat oleh kaum muslimin, oleh kita semua, dan menerapkan syariat Islam secara kafah sebagai wujud ketakwaan kita pada Allah, maka Allah pasti akan menurunkan keberkahan dari langit dan bumi. Sebagaimana yang Allah janjikan di dalam surat Al-A'raf ayat 96, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau anna al-qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Andai penduduk negeri beriman dan bertakwa, maka pasti kata Allah kami akan membukakan bagi mereka pintu keberkahan melalui langit dan bumi. Dan tapi mereka mendustakan sehingga kami siksa mereka karena apa yang mereka kerjakan. Jelas sekali di dalam ayat ini, ya. Kemudian dijelaskan di dalam tafsir Aisyah Tafsir, Mu'azzazir mengatakan, amanu billahi wa rasulih wa wa'dillahi wa wa'idih wa taqu ta'ala bi'ta'ati wa adami maksiatih. Beriman dan bertakwa, yakni dengan beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, juga beriman kepada janji dan ancamannya, dan bertakwa kepada Allah dengan ketaatan kepadanya, dan juga dengan tidak bermaksiat kepadanya. Kemudian dijelaskan barakatun minas wal ardh, yakni wa hiya dawamul khair. Barakat di sini adalah jam'un min barakah, yakni dawamul khair, wa baqa'ih, yakni terus selanjutnya kebaikan, ya. Kemudian wa ilm wa ilham wa matar min barakatis sama, turunnya kemudian ilmu, ilham, hujan dari langit, kemudian wa nabat wal hisbi wal amni wal afiatin barakatul ardi,
kemudian dari bumi akan keluar tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan, kesuburan, kesejahteraan, dan keamanan dan kesejahteraan. Semua itu tentu adalah wujud ketika umat ini mewujudkan ketakwaan pada Allah dan Rasul-Nya. Dan itu hanya mungkin terjadi ketika khilafah tegak menerapkan syariat Islam secara tabah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan menjadi bahan tazkir bagi kita semuanya, dan ini menjadi bahan juga untuk kita ingatkan kepada umat sekalian. Mudah-mudahan umat bergerak dan kita segera mendapatkan nasrullah. Amin ya rabbal alamin, yaitu dengan tegaknya khilafah minhajul nubuwah. Demikian, kurang mohon maaf dari Al-Fakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.